Video kali ini merupakan tayangan spesial merespon pertanyaan dari Kak Anas Mahfud, sahabat akupunktur kita yang setia, aktif dan rajin mengikuti tayangan-tayangan terbaru, termasuk menjawab kuis-kuis setiap minggunya. Halo Kak Anas, apa kabar? Sedang menyimak ya? Sebuah pertanyaan yang bagus dan berkaitan erat dengan materi Yin Yang teori, sehingga perlu dibahas pada episode tersendiri. Apa pertanyaan Kak Anas dan bagaimana penjelasannya? Tonton terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur dimanapun berada. Ketemu lagi. Pertanyaan yang disampaikan Kak Anas ini berkaitan dengan teknik atau manipulasi atau cara terapi. Saya bagi dalam 2 poin. Yang pertama, bagaimana melakukan pengambilan titik akupressure saat dikuatkan atau dilemahkan. Yang kedua, kalau ada unsur yang sakit, unsur tersebut dikuatkan atau dilemahkan. Baik, akan saya uraikan. Mulai dari pertanyaan pertama dulu. Sahabat, setelah kita mendiagnosa seseorang menurut ketidakseimbangan yin yang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan prinsip terapi. Pada tayangan sebelumnya yaitu Yin Yang teori part 6, part 7, part 8 secara umum sudah dijelaskan, tetapi belum merupakan bagian yang difokuskan. Nah, kali ini menjadi bagian inti materi yang dibahas. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, ada hal yang perlu diulang kembali sebagai rangkuman dari episode sebelumnya agar ada kesamaan pemikiran. Kapan seseorang dikatakan sehat? Jawab, bila terjadi keseimbangan yin yang. Kapan dikatakan sakit? Bila terjadi ketidakseimbangan yin yang. Tentunya ketidakseimbangan yang patologis. Sedangkan ketidakseimbangan fisiologis yang sudah dibahas di episode Yin Yang teori part 4 tidak termasuk sakit. Kapan dikatakan terjadi ketidakseimbangan yin yang? Bila yin yang tidak berada di garis keseimbangan. Bila tidak berada di garis keseimbangan, lantas yin yang berada di mana? Ada 3 kelompok besar. Yang pertama, bila yin sendiri atau yang sendiri atau yin yang keduanya berada di atas garis keseimbangan, yang disebut dengan ekses. Ada ekses yang, ekses yin, dan ekses qi. Bila yin yang berada di bawah garis keseimbangan dengan yin lebih rendah atau yang lebih rendah atau yin yang sama-sama rendah setara disebut dengan defisiensi. Ada defisiensi yang, defisiensi yin, dan defisiensi qi. Ketiga, bila yin sendiri atau yang sendiri kolaps atau turun di bawah garis keseimbangan nyaris tenggelam, disebut kolaps yin dan kolaps yang, merupakan kondisi akhir menjelang kematian. Bagaimana dengan prinsip terapi? Secara garis besar, prinsip terapi dibagi dalam 2 pilihan. Bila di atas garis keseimbangan, maka dibuang kelebihannya dengan dilemahkan atau disedasi. Bila di bawah garis keseimbangan, maka dinaikkan atau dikuatkan atau ditonifikasi. Untuk jelasnya, saya beri beberapa contoh. Ketika terjadi ekses yin, kelebihan yin, yin di atas garis keseimbangan, tanda dingin menonjol, disebut dengan dingin penuh. Seperti misal pada sindrom serangan paru oleh angin dingin. Gejala yang muncul, tubuh kedinginan, hidung meler, bahkan buntu. Maka prinsip terapi adalah membuang angin dan menghilangkan dingin. Titik akupunktur yang diambil adalah yang dilaporkan bisa untuk mengusir angin, seperti titik LU7, Lang 7, Li-je, BL12, atau Bladder 12 Fengmen. Fengmen ini adalah nama pinyin Chinese yang berarti pintu angin. Setelah ditusuk, dilakukan pelemahan atau sedasi.
Ada banyak cara untuk melakukan sedasi. Yang paling mudah adalah jarum dibiarkan menancap lebih lama, antara 20 sampai 30 menit, lalu dicabut. Bisa juga dengan rangsangan alat elektrostimulator, diberi frekuensi tinggi, intensitas rendah selama 20 sampai 30 menit. Dan untuk menghilangkan dingin, diberi moksa atau pemanas lain seperti sinar infrared atau TDP di daerah punggung. Ketika terjadi ekses yang, kelebihan yang di atas garis keseimbangan, tanda panas menonjol atau bisa disebut dengan panas penuh, seperti misal pada sindrom panas di lambung, yang disebabkan karena konsumsi berlebihan makanan berlemak, konsumsi alkohol. Gejala yang muncul adalah nyeri membakar di ulu hati, mual, muntah segera setelah makan, haus, ingin minum dingin, mulut kering, sembelit. Prinsip terapi adalah membuang panas di lambung. Titik akupunktur yang dipilih adalah yang dilaporkan bisa untuk membuang panas di lambung adalah diantaranya ST40 atau stomach 40, yaitu Nating, LI4 atau large intestine 4, Heku, LI11 atau large intestine 11, Jijo. Setelah ditusuk, di titik tersebut dilakukan pelemahan atau sedasi. Jarum dibiarkan menancap lebih lama, yaitu antara 20-30 menit lalu dicabut. Bisa juga dengan rangsangan elektrostimulator, diberi frekuensi tinggi, intensitas rendah selama 20-30 menit. Tidak boleh diberikan moksa atau pemanas yang lain. Mengapa? Karena kondisi tubuhnya sudah panas. Jadi tidak perlu diberikan moksa. Bagaimana prinsip terapi pada kondisi defisiensi? Ketika terjadi defisiensi yin, tampak kelebihan yang, tanda panas menonjol, disebut dengan panas kosong. Misal pada sindrom defisiensi yin paru. Sindrom ini terjadi karena penggunaan suara yang melampaui batas dan berlangsung selama bertahun-tahun, dan karena menjadi perokok berat. Gejala yang muncul: batuk lama, suara serak dan lemah, mulut dan tenggorokan kering, keringat malam. Maka prinsip terapi adalah menguatkan yin paru. Titik akupunktur yang dilaporkan bisa menguatkan yin paru diantaranya adalah LU9 atau Lang 9, Tai Yuan, BL13 atau Bladder 13, Wei Shu. Setelah ditusukkan ke tubuh, jarum digerak-gerakkan atau digoyang-goyangkan atau dinaik turunkan untuk memberikan stimulasi penguatan. Sejenak dibiarkan lalu digerakkan lagi. Setelah 10 menit jarum dicabut. Atau bisa juga diberi elektrostimulator dengan frekuensi rendah dan intensitas tinggi. Waktunya 10 menit. Tidak boleh diberi moksa atau pemanas lain. Mengapa? Karena tubuhnya sudah panas. Ketika terjadi defisiensi yang, tampak kelebihan yin. Tanda dingin yang menonjol disebut dingin kosong. Seperti misal pada sindrom defisiensi yang limpa. Sindrom ini disebabkan karena konsumsi berlebihan makanan mentah dan dingin, hidup di lingkungan yang lembab, atau karena sakit kronis yang menghabiskan energi. Gejala yang muncul yaitu pucat, lesu, nafsu makan menurun, badan dingin, diare, bengkak kaki. Maka prinsip terapi adalah menguatkan yang limpa. Titik akupunktur yang dilaporkan bisa menguatkan yang limpa dan menghangatkan yang limpa, diantaranya adalah SP9 atau Spleen 9, Yin Ling Chuan. Setelah ditusukkan ke tubuh, jarum digerak-gerakkan atau digoyang-goyangkan atau dinaik turunkan untuk memberi stimulasi penguatan. Dibiarkan sejenak lalu digerak-gerakkan lagi. Setelah 10 menit dicabut. Atau bisa diberi elektrostimulator dengan frekuensi rendah intensitas tinggi selama 10 menit. Untuk menghangatkan yang limpa, diberi pemanas moksa di atas titik
SP9 Yin Ling Juan tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Anas, bagaimana dengan akupressure? Bagaimana melakukan penguatan dan pelemahan pada akupressure? Akupressure adalah teknik pemijatan di titik akupunktur. Sampai saat ini saya belum mendapatkan sumber rujukan bagaimana pijatan yang menguatkan dan pijatan yang melemahkan. Bila ada sahabat yang punya buku acuan, bisa di-share di sini untuk kemudian bisa didiskusikan bersama. Kalau merujuk pada ilmu akupunktur, bila melakukan rangsangan searah dengan aliran Qi meridian, akan terjadi penguatan Qi. Dan sebaliknya, bila memberikan rangsangan yang berlawanan dengan arah aliran Qi meridian, akan terjadi pelemahan Qi. Dengan demikian bisa dianalogikan begini. Misal, kita akan melakukan akupressure di titik bladder 13, BL13 Weisu, di mana aliran Qi meridian bladder adalah menurun. Ketika akan melakukan penguatan, maka arah pijatannya searah jarum jam dengan penekanan ke bawah lebih kuat daripada saat ke atas. Dan sebaliknya, ketika melakukan pelemahan, maka arah pijatan berlawanan jarum jam dengan penekanan ke atas lebih kuat daripada ke bawah. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Tentunya jawaban ini bisa berubah bila ada penelitian-penelitian terbaru yang membahas hal ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau ada unsur yang sakit, unsur tersebut dikuatkan atau dilemahkan? Dalam menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyamakan pola pikir dulu. Dahulu, filosof Chinese mempelajari unsur-unsur di alam dan kemudian dijadikan dasar dalam pengobatan gangguan organ di dalam tubuh. Dan kemudian dikenal dengan ilmu akupunktur. Kita sepakati dulu bahwa unsur di alam bisa dilihat dengan mata, tetapi organ di dalam tubuh tidak bisa dilihat dengan mata. Setuju ya? Ketika terjadi kerusakan pada tanah, misal tanah kering dan retak-retak, terapinya atau penanganannya dengan disiram air yang banyak. Setelah lembab, tanah akan kembali normal. Bagaimana bila terjadi gangguan organ di dalam tubuh? Apakah bisa disamakan terapinya? Unsur tanah mewakili organ limpa dan lambung. Organ yang sering terganggu oleh kekeringan atau panas adalah lambung. Kalau tanah bisa dilihat langsung dengan mata telanjang kondisinya yang kering dan retak, dan kita bisa menangani langsung pada tanah tersebut dengan memberi air yang banyak. Lah, kalau lambung yang panas atau kering, mana bisa dilihat dengan mata telanjang? Apa bisa disamakan terapinya dengan digelontor air? Tentu berbeda ya. Kita tahu kerusakannya atau gangguannya ya dari gejala yang dirasakan si sakit. Dan terapinya juga berbeda dengan menggunakan ilmu. Dalam ilmu medis atau kedokteran, ketika ada gangguan pada lambung seperti nyeri membakar di ulu hati, terapinya diberi obat anti nyeri dan obat untuk memperbaiki fungsi lambung. Sedang dalam ilmu akupunktur, terapinya adalah merangsang titik akupunktur di meridian lambung seperti titik ST36 atau stomach 36 Chu San Li. Atau titik akupunktur di meridian lain yang bisa memperbaiki fungsi lambung seperti titik BL21 atau bladder 21 Weisu. Titik di meridian bladder atau kandung kemih yang dilaporkan bisa memperbaiki gangguan pada fungsi organ lambung. Lantas, yang dikuatkan dan dilemahkan itu apanya? Jawab, ya titik-titik akupunktur yang dipilih tadi. Ketika didapatkan diagnosa sindrom ekses, maka titik ST36 atau stomach 36 Jusandi dilemahkan. Bila didapatkan diagnosa sindrom defisiensi, maka titik ST36 dikuatkan. Jadi, sebelum melakukan terapi, perlu ditentukan diagnosa sindromnya terlebih dahulu. Sahabat,
Khususnya untuk Kak Anas yang bertanya, bagaimana? Apa sudah difahami? Kalau belum dan masih mengganjal, silakan menulis di kolom komentar dan kita bisa diskusikan lebih dalam. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!